Halo semuanya, bagaimana dengan kabar kalian? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah tentang seorang model yang berasal dari negara Gajah Putih. Dia mengalami kejadian tragis yang menyebabkan nyawanya terenggut begitu saja. Dan karena kasus yang terjadi pada gadis ini, terkuaklah rahasia gelap dari profesinya. Yang gilanya, profesi ini malah mengundang banyak minat anak-anak muda cantik dan tampan untuk ikut menggelutinya. Penasaran dengan kisahnya? Yuk kita langsung mulai ya. Tintima Norapanpipat adalah seorang wanita Thailand yang berusia 25 tahun. Tintima ini orangnya suka bergaul dan berinteraksi dengan orang-orang yang baru dia ketemui. Tintima juga suka menghabiskan waktunya mengurus anak perempuannya yang masih berusia 3 tahun. Dia ini adalah penopang ekonomi keluarganya. Oleh karena itu, Tintima mencari uang dengan bekerja sebagai pretty worker. Asal kalian tahu, pretty worker adalah sebuah pekerjaan di Thailand yang bertugas mempromosikan barang atau produk dari suatu merek tertentu. Pekerjaan ini kurang lebih mirip dengan SPG di negara kita. Siapa saja boleh bekerja sebagai pretty worker, asalkan dia muda dan cantik atau tampan menurut standar kecantikan dan ketampanan di Thailand. Apabila dia wanita, maka dia disebut pretty girl, dan apabila dia pria, maka dia disebut pretty boy. Banyak anak muda di Thailand yang tertarik untuk bekerja sebagai pretty girl atau pretty boy, karena pendapatan dari profesi ini sangatlah besar. Dalam satu hari, seorang pretty girl atau pretty boy bisa mendapatkan uang sebanyak ratusan dolar, sehingga bisa membiayai kebutuhan keluarga mereka. Tintima yang bekerja di bidang ini memilih nama aslinya untuk tidak dipakai. Dia memilih nama Lun Label sebagai nama panggungnya. Dan itulah yang nantinya dipakai oleh Tintima dalam pekerjaannya dan juga di akun media sosialnya. Pada suatu malam di tanggal 16 September 2019, Tintima disewa oleh sebuah event organizer sebagai penyaji minuman untuk para tamu di sebuah pesta. Yang merekomendasikan pekerjaan ini ke Tintima adalah teman sejawatnya yang bernama Ratchadet Wongtaburt, yang saat itu berusia 24 tahun. Pria asal Thailand ini juga bekerja sebagai pretty worker yang mempromosikan produk-produk atau event tertentu. Semuanya berjalan normal selama mereka bekerja di pesta tersebut pada malam itu. Namun, tiba-tiba terjadi suatu hal yang mengerikan. Saat itu Tintima mengalami kejang-kejang ketika dia selesai minum-minum. Saat kejadian, teman sejawatnya yang bernama Ratchadet ini bukannya berusaha menelpon emergency call untuk meminta pertolongan, tapi dia hanya diam melihat dan merekam Tintima yang sedang kejang-kejang dengan ponselnya. Gilanya lagi, Ratchadet bahkan tidak berusaha untuk membawa Tintima ke rumah sakit, tapi dia malah sibuk mengelus-ngelus kepala Tintima sambil melakukan pelecehan terhadap Tintima yang tidak sadarkan diri. Seperti yang kalian lihat di video CCTV ini, kalian bisa melihat kalau Ratchadet membopong Tintima ke apartemennya. Dia bahkan juga menyeret Tintima di lantai sepanjang lorong apartemen menuju ke kamarnya. Dan lebih gilanya lagi, Ratchadet bahkan memposting video rekaman yang dia buat ketika Tintima lagi kejang-kejang tersebut di Facebooknya dengan ditambahin emoji smiling.
Di sana, Raja Det memamerkan kemampuan dia karena telah berhasil menaklukkan Titima dan membawa Titima ke kamar apartemennya. Beberapa jam kemudian, Raja Det menyingkirkan Titima dengan cara meletakkan tubuhnya di sofa lobi apartemennya. Lalu dia menelpon teman-teman Titima untuk datang menjemput Titima pulang. Seperti yang kalian lihat pada CCTV ini, di sana tampak Raja Det sedang membopong dan menggeret Titima menuju ke lobi apartemen. Setelah Raja Det meletakkan tubuh Titima di sofa, dia menyempatkan dirinya untuk memfoto Titima yang terbaring di sofa tersebut sebelum dia pergi. Beberapa tamu di apartemen tersebut banyak yang lewat dan melihat Titima yang berbaring di sofa lobi itu. Tapi semua tidak ada yang berani mendekati karena mereka mengira Titima sedang tertidur nyenyak di sofa lobi tersebut. Ketika teman-teman Titima datang ke apartemen Raja Det untuk menjemput Titima, mereka semua tidak dapat masuk ke dalam gedung tersebut. Karena untuk masuk ke dalam apartemen itu, mereka membutuhkan kartu apartemen sebagai kuncinya. Dan kartu tersebut hanya dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di dalam apartemen itu. Jadi mereka semua menunggu sampai ada yang masuk ke dalam apartemen tersebut, sehingga mereka bisa diam-diam ikut menyelinap masuk ke dalam gedung itu. Ketika mereka melihat Titima terbaring di sofa lobi, mereka langsung merasa ada yang tidak beres dengan hal ini. Pertama, Titima tidak memakai pakaiannya sendiri pada saat itu. Dan kedua, mereka tidak bisa membangunkan Titima. Akhirnya, teman-teman Titima menelpon emergency call. Dan ketika ambulans datang dan para tenaga kesehatan memeriksa Titima, mereka semua diberitahu kalau Titima sudah meninggal sejak 8 jam yang lalu. Teman-teman Titima menjadi syok. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Ketika kasus ini diketahui oleh masyarakat, Facebook Raja Det Wong Tabur menjadi sasaran amarah publik. Mereka semua memenuhi kolom-kolom komentar dengan caci maki. Mereka mengkritik perbuatan Raja Det yang tidak punya perasaan itu. Akhirnya, Raja Det pun menghapus postingan Facebooknya untuk menghindari amarah orang banyak. Polisi pun mulai beraksi. Mereka mendatangi apartemen Raja Det, tapi Raja Det tidak mau membuka pintu apartemennya, sehingga polisi harus mendobrak pintu apartemen Raja Det. Di dalam kamar tersebut diketemukan obat-obatan yang biasa digunakan untuk membius seseorang, sehingga orang yang meminum obat itu menjadi tidak sadarkan diri. Pada saat diinterview oleh polisi, Raja Det memberitahu kalau Titima ini pingsan gara-gara kebanyakan minum pada saat pesta berlangsung. Raja Det juga memberitahu polisi kalau baju Titima memang sengaja diganti oleh dia. Karena baju Titima terlalu sempit, Raja Det takut Titima yang pingsan malah semakin susah bernafas akibat pakaian sempitnya tersebut. Raja Det juga meyakinkan polisi kalau pada saat dia meletakkan Titima di sofa, Titima masih dalam keadaan hidup. Lalu ketika ditanya apakah Raja Det sempat melakukan pelecehan terhadap Titima ketika dia sedang dalam keadaan tidak sadar, Raja Det menjawab bahwa dia tidak melakukan apa-apa terhadap Titima. Sementara itu, hasil otopsi mengatakan bahwa kematian Titima ini diakibatkan gagal jantung karena terlalu banyak meminum minuman keras pada malam kejadian.
Pihak keluarga Titima lalu meminta otopsi ulang pada tubuh anak mereka karena mereka tidak percaya kalau Titima tewas hanya gara-gara minuman. Memangnya Titima minum sebanyak apa sampai dia bisa kejang-kejang dan meninggal? Orang tua Titima yakin ada orang yang memasukkan sesuatu ke dalam minuman Titima sehingga Titima mengalami kejang-kejang dan pingsan. Keluarga besar Titima tidak ada yang percaya kalau Racadet bermaksud baik dengan mengganti pakaian Titima yang terlalu sempit supaya Titima bisa segera sadar dari pingsannya. Karena terbukti Racadet bahkan sempat memposting kejadian ketika Titima pingsan di Facebooknya. Bukannya menelpon ambulans, tapi malah merekam Titima yang lagi tidak sadarkan diri. Hampir semua media di Thailand pada saat itu mengatakan bahwa Titima dibius dan diseret seperti boneka kain. Dan hal itu sangat mengerikan. Mana ada orang normal yang mau melakukan hal tersebut. Jelas-jelas dari CCTV yang ada menunjukkan kalau Racadet ini merupakan pelaku kriminal dalam kasus ini. Pada akhirnya ada 5 orang ditangkap karena diduga telah ikut menolong Racadet di dalam melaksanakan niat jahatnya. Sebenarnya polisi mempunyai banyak bukti untuk menangkap Racadet dan komplotannya, tapi mereka semua menolak mengakui kalau mereka telah melakukan kejahatan terhadap Titima. Untuk mengetahui apakah Titima sempat dilecehkan atau tidak, polisi meminta sampel DNA Racadet. Dan menurut keterangan pihak berwajib, diketemukan adanya cairan di bagian intim Titima dan bukti-bukti lain yang menunjukkan kalau Titima sempat dilecehkan pada malam kejadian. Namun walaupun hasilnya seperti itu, Racadet tetap menolak mengakui semuanya. Polisi juga menyelidiki tuan rumah dari penyelenggara pesta di malam kejadian tersebut. Pesta tersebut diadakan di rumah Chai Yapong pada Senin malam di Nong Buah Tong, Nonthaburi. Chai Yapong mengatakan pada penyelidik kalau dia telah membayar Titima sebanyak 3.000 baht atau 1,3 juta untuk menyajikan minuman ke para tamu yang hadir di pestanya. Di pesta tersebut, menurut Chai Yapong, Titima terlihat begitu bergairah terhadap Racadet. Lantaran terlanjur mabuk, Titima pun dibawa pulang oleh Racadet ke apartemen miliknya di Thonburi. Akhirnya, pada akhir September 2019, Racadet ditangkap dan dikenai tuduhan telah menculik Titima dalam keadaan tidak sadar, yang akhirnya malah membawa kematian pada Titima. Kemungkinan besar hukuman yang diterima Racadet bisa jadi 10 tahun penjara. Selama menunggu keputusan pengadilan pada tanggal 14 Oktober 2020, ayah Titima tetap tidak percaya kalau Titima tewas hanya gara-gara minuman keras. Selain itu, ayah Titima juga menceritakan kalau cucunya selalu mencari ibunya, dan itu sangat menyakitkan bagi ayah Titima. Seperti yang kalian lihat di foto ini, anak perempuan Titima meniup lilin ulang tahun di hari yang seharusnya menjadi hari ulang tahun Titima yang ke-26 tahun, dan dia meniupnya di depan peti mati ibunya pada tanggal 19 September 2019. Keluarga Titima lalu menuntut ganti rugi material atas kepergian Titima karena Titima ini adalah satu-satunya penopang keuangan keluarga. Karena kasus ini, banyak anak-anak muda di Thailand yang jadi prihatin akan bahayanya profesi pretty workers karena resiko yang ditempuh cukup besar
tergantung di mana event diadakan dan siapa yang menyelenggarakannya. Apa yang dilakukan Raja Det terhadap Titima juga membuat profesi Priti yang semula dinilai positif menjadi negatif di mata banyak orang. Masyarakat mulai memandang rendah pada profesi ini karena pekerjaan ini mengandung resiko seorang Priti bisa dilecehkan dan disakiti oleh klien yang menyewanya atau oleh rekan sejawatnya sendiri. Walaupun kasus ini banyak kejanggalan, seperti kenapa Raja Det tidak menolong Titima yang pingsan dan malah merekamnya dengan handphonenya. Dan bahkan dia juga membelai-belai kepala Titima dengan bergairah, padahal Titima saat itu sedang mengalami kejang-kejang dan mulutnya sampai berbusa. Gilanya lagi, buat apa Raja Det mengganti pakaian Titima di apartemennya? Apalagi sampai menyeret-nyeret tubuh Titima sepanjang lorong apartemen. Lalu kenapa orang-orang di lobi hotel tidak ada satupun yang peduli ketika melihat tubuh Titima terbaring di sofa begitu saja? Kenapa tidak ada yang berusaha mengecek tubuh Titima pada saat itu? Jadi semua ini benar-benar penuh dengan tanda tanya. Informasi terakhir yang aku dapatkan, Raja Det Wongtaburt akhirnya dihukum penjara selama 8 tahun oleh pengadilan Thonburi. Raja Det tidak didakwa dengan tuduhan pemerkosaan karena tidak ada jejak kekerasan seksual. Raja Det bersaksi bahwa dia hanya menyentuh bagian intim Titima untuk memeriksa apakah Titima masih hidup. Sementara itu, 5 orang lainnya yang diduga membantu Raja Det dalam menjalankan aksinya juga dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun 4 bulan karena mereka mengizinkan Raja Det menculik Titima. Mereka berenam juga diharuskan membayar ganti rugi materi ke keluarga Titima sebanyak 748.660 baht dengan bunga 7,5% per tahun. Keluarga Titima masih berduka akan hal ini, apalagi putri kecil Titima yang bernama Bambam selalu menanyakan ibunya, kenapa ibu tidak bisa pulang naik pesawat dari surga untuk mengunjungiku. Ayah Titima bahkan bilang kalau Raja Det tidak pernah mengontak keluarga Titima untuk minta maaf. Hal ini sungguh menyedihkan buat keluarga Titima. Well, kisah kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat yang sudah menonton kisah ini. Dan bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah Raja Det pantas mendapat hukuman seperti itu? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian semua di kolom komentar. Oke, jangan lupa klik tombol like apabila kalian menyukai kisah ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain cerita.